Tak tahan lagi dengan kelakuan suami yang selalu selingkuh dan merendahkan keluargaku. Aku memutuskan mengambil alih aset 500 miliar miliknya, bukan untuk balas dendam, tapi untuk martabatku. Sekarang, aku pergi tanpa jejak, meninggalkan penyesalan dan membangun hidupku sendiri. Sebelum mulai ceritanya, komen dulu kalian dari kota atau negara mana. Aku pengen tahu. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng, supaya channel ini makin berkembang. Ruang tamu rumah itu masih dipenuhi aroma kopi mahal dan parfum tamu-tamu yang baru saja pergi. Kayla berdiri di dekat jendela besar, punggungnya tegak, wajahnya tenang. Terlalu tenang untuk seseorang yang baru saja dipermalukan di hadapan orang-orang penting. Senyum yang tadi ia pakai sebagai istri tuan rumah belum sepenuhnya runtuh, tapi dadanya terasa sesak, seperti ada sesuatu yang tertinggal dan mengeras di sana. Ia masih bisa mendengar suara Arman, jelas dan tanpa ragu, saat menyela pembicaraan bisnisnya tadi. "Maaf kalau suasananya kurang berkelas," kata suaminya sambil tertawa ringan. "Kami memang bukan dari keluarga yang terbiasa dengan jamuan seperti ini." Kalimat itu diucapkan sambil melirik ke arah Bu Ratna yang sedang menuang teh dengan tangan sedikit gemetar. Para tamu ikut tertawa, canggung, lalu segera mengalihkan pandangan. Tidak ada yang membela. Tidak ada yang merasa perlu. Kayla tidak mengatakan apa-apa saat itu. Ia hanya menahan napas dan memastikan wajahnya tetap utuh. Ia tahu, satu reaksi saja bisa dianggap sebagai ketidakpantasan. Ia adalah istri Arman, posisi yang selalu menuntut ketenangan, kesopanan, dan pengertian, bahkan ketika harga diri sendiri digerus pelan-pelan. Sekarang, setelah rumah kembali sunyi, kalimat itu terasa lebih keras daripada saat pertama kali diucapkan. Bu Ratna masih duduk di kursi yang sama, punggungnya sedikit membungkuk. Cangkir teh di depannya sudah dingin. Ia tidak menangis, tidak juga mengeluh. Diamnya bukan karena tidak merasa apa-apa, melainkan karena sudah terlalu sering merasa dan tidak pernah dianggap penting. Ketika Kayla melangkah mendekat, ibunya hanya tersenyum kecil. Senyum yang lebih mirip upaya menenangkan anak daripada ekspresi hati sendiri. "Tidak apa-apa, Kay," kata Bu Ratna pelan, seolah tahu apa yang bergolak di dada putrinya. "Ibu sudah biasa." Kalimat itu justru menusuk lebih dalam. Bukan karena Arman, melainkan karena kebiasaan itu sendiri. Kayla berjongkok di depan ibunya, menutup tangan keriput itu dengan kedua tangannya. Ada rasa bersalah yang tiba-tiba muncul. Bukan karena ia menyebabkan penghinaan itu, tapi karena selama ini ia membiarkannya terjadi. Langkah kaki Arman terdengar dari arah lorong. Ia melepas jasnya dengan gerakan cepat, seperti seseorang yang baru menyelesaikan urusan penting dan tidak ingin membahasnya lagi. Wajahnya santai, bahkan puas. "Tadi presentasinya berjalan lancar," katanya sambil menuang minumannya sendiri. Mereka tertarik. Kayla berdiri. "Kamu tidak perlu bicara seperti itu tadi," ucapnya, suaranya terkendali. Arman melirik sekilas, alisnya terangkat. "Seperti apa?" "Merendahkan," jawab Kayla singkat. Arman tertawa kecil, seolah yang dibicarakan bukan sesuatu yang serius. "Jangan berlebihan. Itu cuma candaan." Mereka mengerti konteksnya. Kayla menahan diri untuk tidak membalas dengan emosi. Ia menoleh ke arah Bu Ratna, yang kini memilih berdiri dan membereskan piring tanpa suara. "Konteks seperti apa?" tanya Kayla. "Bahwa keluargaku pantas dijadikan bahan humor." Arman menghela napas, jelas tidak sabar. "Kamu terlalu sensitif karena melibatkan perasaan. Dunia bisnis tidak sehalus itu. Kayla, kamu harus belajar membedakan." Kalimat itu menutup pembicaraan tanpa benar-benar menjawab. Arman berjalan pergi, meninggalkan Kayla dengan kata-kata yang terasa seperti vonis. Perasaan tidak relevan, martabat bisa dinegosiasikan, dan keluarga hanya aksesori dalam hidupnya. Malam turun perlahan. Setelah Bu Ratna masuk ke kamar tamu untuk beristirahat, Kayla duduk sendirian di ruang makan. Lampu gantung menyala redup, memantulkan bayangan dirinya di permukaan meja. Ia memejamkan mata sejenak, mencoba menata ulang pikirannya. Sejak kapan ia mulai menerima keadaan seperti ini sebagai hal yang wajar? Ia teringat awal pernikahan mereka, bagaimana Arman dulu memuji kesederhanaan keluarganya sebagai sesuatu yang membumi.
Pujian itu berubah menjadi toleransi, lalu menjadi ejekan halus, dan kini penghinaan terbuka. Perubahannya tidak pernah tiba-tiba, melainkan bertahap, cukup lambat untuk tidak disadari, cukup sering untuk melelahkan perlawanan. Ponselnya bergetar di atas meja. Nama Dira muncul di layar. Kayla ragu sejenak sebelum mengangkatnya. "Kamu baik-baik saja?" Suara sahabatnya terdengar waspada. Dira selalu bisa membaca keheningan Kayla, bahkan dari jarak jauh. "Baik," jawab Kayla otomatis, lalu terdiam. Kata itu terasa kosong. "Capek sedikit." "Kayla," Dira menekan lembut, "capek karena apa?" Kayla menatap bayangannya sendiri di meja. Ia ingin berkata jujur, tapi sesuatu menahannya. Mungkin kebiasaan. Mungkin takut jika kata-kata itu keluar. Ia harus melakukan sesuatu setelahnya. "Nanti aku cerita," katanya akhirnya. Setelah panggilan berakhir, Kayla tetap duduk di tempatnya. Tidak ada air mata. Tidak ada ledakan emosi. Yang ada hanya pertanyaan yang selama ini ia dorong ke sudut pikirannya. Untuk apa ia mempertahankan pernikahan ini? Bukan demi status, bukan demi kenyamanan materi, dan kini semakin jelas, bukan demi martabat. Ia berdiri, berjalan ke kamar tidur, dan menutup pintu perlahan. Di dalam cermin, ia menatap wajahnya sendiri. Wajah seorang perempuan yang selama ini kuat, tapi lelah. Untuk pertama kalinya, Kayla tidak berusaha menenangkan dirinya dengan alasan-alasan lama. Ia membiarkan pertanyaan itu tetap ada, menggantung, tidak dijawab. Malam itu, Kayla mengambil keputusan kecil yang tampak sepele, tapi berisiko. Ia berhenti meyakinkan dirinya bahwa semua ini masih bisa ditoleransi. Ia belum tahu apa yang akan ia lakukan, tapi satu hal jelas, ia tidak lagi ingin membungkam luka hanya demi menjaga peran. Pagi datang dengan keheningan yang tidak biasa. Kayla terbangun lebih cepat dari biasanya, bukan karena alarm, melainkan karena pikirannya yang tak benar-benar tidur. Pertanyaan yang semalam ia biarkan menggantung masih ada di sana, utuh dan mengganggu. Ia bangkit perlahan, memastikan napasnya teratur, seolah sedang mempersiapkan diri menghadapi sesuatu yang belum ia beri nama. Di sisi ranjang, tempat Arman biasanya tidur sudah dingin. Jam dinding menunjukkan pukul 6 lewat. Ia jarang bangun sepagi ini tanpa memberitahu. Kayla berdiri, merapikan selimut, lalu melangkah keluar kamar. Di dapur, suara mesin kopi terdengar, namun yang menyambutnya hanya cangkir kosong dan aroma pahit yang tertinggal. Arman sudah pergi. Ia menemukan pesan singkat di ponselnya. "Meeting mendadak. Jangan tunggu." Tidak ada penjelasan lain. Kalimatnya ringkas. Terlalu ringkas untuk seseorang yang biasanya gemar memberi instruksi detail. Kayla membaca pesan itu 2 kali, lalu meletakkan ponsel kembali ke meja. Tidak ada rasa marah yang muncul, hanya jeda aneh di dadanya. Seperti kehilangan pegangan pada sesuatu yang selama ini dianggap stabil. Siang hari, Kayla mengantar Bu Ratna ke teras belakang untuk berjemur. Ibunya terlihat lebih tenang daripada kemarin, meski wajahnya masih menyimpan sisa lelah. Mereka tidak membicarakan kejadian malam sebelumnya. Kayla tahu, diam adalah cara Bu Ratna bertahan, bukan tanda lupa. Saat ponsel Kayla kembali bergetar, kali ini dari Arman, ia merasakan detak jantungnya sedikit lebih cepat. "Aku pulang agak malam." Suara Arman terdengar melalui sambungan telepon. "Makan duluan saja." "Meeting?" tanya Kayla, berusaha terdengar biasa. "Ya," jawab Arman cepat. "Terlalu cepat. Ada klien luar kota." Kayla mengangguk meski tahu suaminya tidak bisa melihat. Ia menutup panggilan setelah Arman berkata singkat, "Jangan repot-repot tunggu." Lagi-lagi, tidak ada nada bersalah. Tidak ada upaya menjelaskan. Kayla duduk kembali di kursinya, menatap halaman yang sama sekali tidak menarik perhatiannya. Ada sesuatu dalam suara Arman yang berubah, bukan keras atau kasar, melainkan datar, seolah ia berbicara karena kewajiban. Sore menjelang, Kayla keluar rumah untuk bertemu Dira di sebuah kafe kecil yang biasa mereka datangi sejak sebelum ia menikah. Tempat itu sederhana, jauh dari dunia Arman yang penuh simbol kemewahan. Begitu melihat Kayla masuk, Dira langsung berdiri dan memeluknya singkat. Tidak ada basa-basi. Hubungan mereka tidak membutuhkannya. "Kamu kelihatan capek,"
kata Dira sambil duduk kembali. Tatapannya tajam, bukan menghakimi, melainkan mencermati. Banyak pikiran, jawab Kayla. Ia menyesap minumannya, memberi jeda sebelum melanjutkan. Arman sibuk akhir-akhir ini. Dira menyandarkan punggung, menyilangkan tangan. Sibuk yang seperti apa? Kayla terdiam sejenak. Ia menceritakan perubahan kecil itu. Pulang lebih malam, pesan singkat yang dingin, panggilan yang terburu-buru. Tidak ada tuduhan dalam ceritanya, hanya fakta-fakta yang disusun rapi. Dira mendengarkan tanpa menyela, tapi kerutan di dahinya semakin dalam. Kayla, ujar Dira akhirnya. Kamu sadar tidak, semua yang kamu ceritakan itu pola. Kayla mengangkat pandangannya. Pola apa? Pola menjauh, jawab Dira pelan. Dan biasanya, itu bukan berdiri sendiri. Kalimat itu menggantung di antara mereka. Kayla menghela napas. Ia tidak ingin membiarkan imajinasi melompat terlalu jauh. Aku tidak mau berprasangka, katanya. Aku tidak punya bukti. Dira mencondongkan tubuh ke depan. Aku tidak bilang kamu harus menuduh. Tapi menutup mata juga bukan solusi. Aku cuma tidak mau kamu terus menyakiti diri sendiri demi kelihatan kuat. Kayla tersenyum tipis. Aku bukan menutup mata, katanya. Aku memilih percaya. Kenapa? Tanya Dira, langsung, tanpa lapisan. Pertanyaan itu membuat Kayla terdiam lebih lama. Jawaban yang muncul bukan tentang cinta yang menggebu atau ketergantungan. Karena kalau aku meragukan tanpa dasar, aku yang terlihat rendah, ucapnya akhirnya. Martabat itu penting bagiku. Dan aku tidak mau menjatuhkan diriku sendiri dengan kecurigaan yang belum tentu benar. Dira menghela napas, jelas tidak sepenuhnya setuju, tapi ia tidak memaksa. Aku harap kamu benar, katanya. Tapi kalau suatu hari kamu butuh berdiri untuk dirimu sendiri, jangan lupa kamu tidak sendirian. Malam tiba dengan hujan tipis. Kayla pulang lebih dulu. Arman belum ada. Ia makan sendirian, menemani Bu Ratna yang sudah mengantuk. Setelah ibunya masuk kamar, Kayla duduk di ruang tamu, menunggu tanpa benar-benar berharap. Jam menunjukkan hampir 11 ketika pintu akhirnya terbuka. Arman masuk dengan langkah cepat, wajahnya lelah tapi rapi. Ia menghindari tatapan Kayla, langsung menuju dapur untuk minum. Ada aroma parfum asing yang samar, bukan yang biasa ia pakai. Kayla berdiri, dadanya mengeras. Ia hampir bertanya, hampir menuntut penjelasan. Tapi ia mengingat percakapannya dengan Dira, tentang martabat, tentang tidak menjatuhkan diri sendiri. Kamu makan? Tanya Kayla akhirnya. Arman menggeleng. Sudah. Tidak ada percakapan lanjutan. Arman masuk kamar mandi, meninggalkan Kayla dengan dugaan yang belum berani ia akui. Ia berdiri di tempatnya, menimbang antara dorongan untuk mencari tahu dan keputusan untuk tetap percaya. Malam itu, Kayla memilih diam, bukan karena tidak merasa ada yang salah, melainkan karena ia sedang mempertaruhkan harga diri pada satu keyakinan terakhir. Pagi itu, Kayla bangun dengan tubuh yang terasa ringan namun kosong. Bukan karena tidurnya nyenyak, melainkan karena semalam ia memilih tidak berpikir lebih jauh. Keputusan untuk diam masih menggantung di benaknya, seperti kaca tipis yang bisa retak kapan saja. Arman sudah berangkat lebih dulu lagi, meninggalkan sisi ranjang yang rapi dan dingin. Tidak ada pesan. Tidak ada penjelasan tambahan. Hanya rutinitas baru yang mulai terasa asing. Kayla mengantar Bu Ratna ke ruang tengah, memastikan obat paginya diminum. Ibunya tampak lebih baik hari ini, meski sorot matanya tetap menyimpan kelelahan yang tidak diucapkan. Arman tidak sarapan? Tanya Bu Ratna pelan. Sudah pergi, jawab Kayla singkat. Ia tidak ingin menambah beban ibunya dengan cerita yang belum tentu utuh. Menjelang siang, Kayla memutuskan keluar rumah untuk bertemu rekan lama yang kebetulan berada di kota. Ia memilih sebuah restoran hotel, tempat netral, cukup ramai untuk tidak memancing gosip, cukup tenang untuk berbincang. Ia datang tepat waktu, duduk dengan punggung tegak, mencoba kembali pada peran yang selama ini ia kuasai. Istri pengusaha yang tenang dan pantas. Ia baru saja membuka menu ketika seorang perempuan berhenti di samping mejanya. Kayla. Suara itu ringan, nyaris ceria. Kayla menoleh.
Perempuan itu berdiri dengan percaya diri, berpakaian rapi dengan selera mahal yang tidak berlebihan. Senyumnya tipis, mata tajamnya menyapu Kayla seolah sedang menilai sesuatu yang sudah ia ketahui nilainya. "Kamu, istri Arman, kan?" lanjutnya tanpa menunggu jawaban. Kayla berdiri sopan. "Iya. Maaf, kita pernah bertemu." Perempuan itu terkekeh kecil. "Belum secara langsung. Aku Maya." Tidak ada jabatan yang disebut, tidak ada alasan kehadiran. Namun cara Maya menyebut nama Arman, terlalu akrab untuk orang asing, cukup untuk membuat dada Kayla mengeras. Maya mengulurkan tangan, dan Kayla menyambutnya dengan gestur yang sama-sama terukur. "Aku sering dengar cerita tentangmu," kata Maya sambil duduk di kursi seberang tanpa diminta. "Arman banyak cerita." Kalimat itu jatuh pelan, namun tepat sasaran. Kayla merasakan perubahan halus dalam dirinya. Bukan panik, bukan marah, melainkan kewaspadaan yang dingin. "Oh ya?" tanyanya. Maya mengangguk. "Iya." Katanya, "Kamu perempuan yang sangat sabar." Senyumnya melebar sedikit. "Itu kualitas yang langka." Nada itu terdengar seperti pujian, namun menyisakan rasa lain yang tidak menyenangkan. Kayla menarik napas perlahan. "Sepertinya kita tidak punya janji," katanya tenang. "Aku sedang menunggu seseorang." "Tidak lama," balas Maya santai. "Aku cuma ingin menyapa. Lagi pula, kita pasti akan sering bertemu." Ia melirik arlojinya. "Arman biasanya kesini siang-siang, kan?" Tidak ada kata yang secara eksplisit mengakui apapun, tapi setiap suku kata terasa seperti dorongan kecil ke tepi jurang. Kayla menjaga wajahnya tetap datar. "Aku tidak mengatur jadwal Arman," jawabnya. Maya tertawa kecil, seolah itu jawaban yang menghibur. "Tentu saja." Ia berdiri, merapikan tasnya. "Senang bertemu denganmu, Kayla. Kamu, sesuai bayanganku." Ia pergi begitu saja, meninggalkan Kayla dengan meja yang tiba-tiba terasa sempit. Rekan yang ia tunggu belum datang, tapi Kayla sudah kehilangan selera untuk duduk lebih lama. Ia membayar minumannya dan keluar. Langkahnya stabil meski pikirannya mulai berputar. Di rumah, Kayla menunggu Arman dengan perasaan yang tidak lagi bisa ia definisikan sebagai ragu. Ini bukan kecurigaan tanpa arah. Ini pengalaman yang baru saja terjadi, nyata dan tak terbantahkan. Saat Arman akhirnya pulang sore hari, Kayla sedang duduk di ruang keluarga, ponsel di tangannya, namun pandangannya kosong. "Kita perlu bicara," kata Kayla ketika Arman hendak lewat. Arman berhenti, menoleh sekilas. "Tentang apa?" "Maya," jawab Kayla. Alis Arman terangkat. "Siapa?" Kayla menatapnya lurus. "Perempuan yang merasa cukup dekat denganmu sampai berani menyapaku dan menyebut namamu berkali-kali." Arman tertawa pendek, menggeleng. "Kamu terlalu sensitif. Banyak orang kenal aku." "Dia duduk di hadapanku," kata Kayla. Suaranya tetap rendah. "Dia tahu kebiasaanmu. Dan dia sengaja menyiratkan sesuatu." "Kayla." Arman menghela napas. Nada suaranya berubah menjadi kesal. "Kamu membesar-besarkan hal kecil. Hanya karena seseorang sok akrab, kamu langsung menarik kesimpulan." "Jadi aku berhalusinasi?" tanya Kayla. "Kamu mencari masalah," balas Arman cepat. "Aku capek. Jangan mulai drama." Kalimat itu menutup ruang diskusi. Bukan penjelasan yang Kayla dapatkan, melainkan tuduhan. Ia berdiri, ingin mengatakan banyak hal, namun mendapati suaranya tertahan di tenggorokan. Arman berjalan pergi, meninggalkannya sekali lagi dengan perasaan yang diputar-balikan. Malam turun. Bu Ratna sudah tidur. Rumah sunyi. Tapi pikiran Kayla tidak. Ia duduk sendirian, mengulang setiap detail pertemuannya dengan Maya, setiap kalimat Arman yang menyangkal. Kesedihan yang kemarin masih basah kini mengering, berubah menjadi sesuatu yang lebih keras. Tidak lagi ingin menangis. Tidak lagi ingin bertanya. Kayla berdiri dan mematikan lampu ruang keluarga satu persatu. Dalam gelap, ia merasakan perubahan itu jelas. Lukanya tidak lagi menuntut penghiburan. Ia memilih diam, bukan sebagai bentuk pasrah, melainkan sebagai jarak. Jarak yang berbahaya, karena di dalamnya,
Kayla mulai berhenti berharap, dan mulai mengamati. Pagi itu Kayla bangun dengan perasaan hampa yang aneh. Bukan sedih, bukan marah, melainkan kewaspadaan yang terus terjaga. Diam yang ia pilih semalam masih melekat, tapi kini diam itu menuntut konsistensi. Ia berjalan ke dapur, menyiapkan sarapan seperti biasa, berusaha mempertahankan rutinitas yang tersisa. Arman duduk di meja, menatap layar ponselnya tanpa menyapa. "Tagihan listrik sudah aku bayar?" tanya Kayla sambil menuang kopi. Arman tidak langsung menjawab. Ia meletakkan ponsel, menyesap minumannya. "Mulai bulan ini, urusan pembayaran biar aku saja yang atur," katanya datar. "Lebih rapi." Kayla berhenti bergerak. "Selama ini juga rapi." "Sekarang aku mau lebih terkontrol," balas Arman. "Kamu tidak perlu repot." Kalimat itu terdengar seperti kebaikan, tapi nadanya mengandung penutupan. Kayla mengangguk perlahan. "Akun rumah tangga?" tanyanya hati-hati. Arman menatapnya singkat. "Aku ganti password. Biar satu pintu." Tidak ada diskusi. Tidak ada penjelasan. Keputusan itu sudah diambil, dan Kayla hanya diberitahu. Ia merasakan sesuatu mengendur di dalam dadanya, bukan karena kehilangan akses semata, melainkan karena kehilangan kepercayaan yang selama ini dianggap wajar. Ia kembali bergerak, menyelesaikan sarapan dalam diam. Arman berangkat tanpa menoleh. Siang harinya, Kayla mendapati Bu Ratna terbaring di kamar, wajahnya pucat. Ibunya mengeluh pusing sejak pagi, napasnya pendek. Kayla panik, membantu memapah ibunya ke kursi, lalu memeriksa suhu tubuhnya. Tangannya gemetar saat menyadari betapa rapuh sosok yang selama ini ia lindungi dengan caranya sendiri. "Ibu tidak apa-apa." Bu Ratna berusaha tersenyum. "Cuma capek." Kayla tahu itu bukan sekadar capek. Ia teringat kejadian-kejadian kecil yang menumpuk. Diamnya ibunya setiap kali diremehkan, usaha untuk terlihat kuat agar Kayla tidak terbebani. Ia menghubungi klinik terdekat, membawa Bu Ratna untuk diperiksa. Di ruang tunggu yang dingin, Kayla duduk menatap lantai, rasa bersalah merambat perlahan. Ia merasa gagal, sebagai anak, sebagai pelindung, sebagai perempuan yang membiarkan tekanan itu terus berlangsung. Dokter menyarankan Bu Ratna beristirahat dan mengurangi stres. Kalimat itu terdengar sederhana, nyaris mustahil. Dalam perjalanan pulang, Kayla menggenggam tangan ibunya lebih erat. "Maaf," ucapnya pelan. Bu Ratna menoleh, kaget. "Untuk apa?" Kayla menggeleng. Ia tidak sanggup merangkai alasan tanpa membuka luka lain. Ia hanya tahu satu hal, diamnya selama ini tidak netral. Diam punya dampak. Sore menjelang, Kayla menerima pesan dari bank, pemberitahuan singkat tentang perubahan otorisasi rekening rumah tangga. Ia membaca ulang, memastikan tidak salah paham. Aksesnya dibatasi. Untuk pertama kalinya sejak menikah, ia menjadi tamu dalam urusan yang selama ini ia kelola bersama. Ada dorongan untuk langsung menelepon Arman, menuntut penjelasan. Namun ia menahan diri. Ia ingin melihat sejauh apa pembatasan itu berjalan. Malamnya, Dira datang setelah Kayla mengirim pesan singkat. Sahabatnya duduk di sofa, menatap Bu Ratna yang sudah terlelap di kamar. "Kamu kelihatan lebih kurus," kata Dira, tanpa basa-basi. "Keadaan sedang tidak baik," jawab Kayla. Ia menceritakan semuanya. Tentang pembatasan keuangan, tentang ibunya yang sakit, tentang perasaan diperkecil yang kini tak bisa ia abaikan. Dira mendengarkan dengan rahang mengeras. "Ini bukan kebetulan," ujar Dira akhirnya. "Ini pola. Mengambil kontrol, membuat kamu merasa bergantung." Kayla mengangguk. Ia tidak lagi menyangkal. "Aku mulai merasa sengaja disingkirkan," katanya lirih. "Seolah aku ini beban yang harus diatur, bukan pasangan." Dira menatapnya serius. "Dan kamu mau terus membiarkan itu?" Pertanyaan itu menusuk, tapi Kayla tidak menjawab langsung. Ia menatap pintu kamar, memikirkan Bu Ratna. "Aku tidak bisa gegabah," katanya. "Setiap langkahku berdampak ke ibu." "Justru itu," balas Dira lembut. "Kamu harus mulai tahu posisi kamu sebenarnya." Setelah Dira pulang, Kayla duduk sendirian di meja makan. Ia membuka laci, mengeluarkan map berisi dokumen lama, rekening, catatan rumah tangga,
salinan kontrak yang dulu pernah ia simpan rapi. Ia menyadari betapa selama ini ia mempercayakan segalanya pada Arman, bukan karena tidak mampu, tapi karena memilih percaya. Malam itu, Kayla mengambil keputusan kecil yang terasa berisiko. Ia mulai menyusun ulang arsip-arsip keuangan yang masih ia miliki, menyimpannya terpisah. Ia belum melawan. Ia belum bertanya. Tapi untuk pertama kalinya, Kayla tidak lagi menyerahkan kendali sepenuhnya. Diamnya kini berubah arah, bukan ke dalam, melainkan ke depan, menuju sesuatu yang belum ia beri nama. Pagi itu, Kayla bangun dengan perasaan yang berbeda dari hari-hari sebelumnya. Bukan lagi kewaspadaan dingin, melainkan kesadaran yang mulai terstruktur. Map dokumen yang semalam ia rapikan masih tergeletak di sudut meja kerja kecilnya, tertata rapi dan tersembunyi. Ia tidak menyentuhnya lagi sejak malam tadi, seolah memberi jarak agar keputusan yang ia ambil tetap rasional, bukan reaksi sesaat. Bu Ratna masih beristirahat di kamar. Kayla menyiapkan sarapan dengan hati-hati, memastikan rumah tetap berjalan normal. Ia tidak ingin Arman mencium perubahan apapun. Diamnya kini bukan sekadar bertahan, melainkan strategi yang belum sepenuhnya ia pahami. Menjelang siang, ponsel Kayla bergetar. Sebuah pesan masuk dari nomor tak dikenal. Bu Kayla? Ini Riko. Mas Arman minta saya antar dokumen ke rumah. Katanya beliau sedang rapat seharian. Kayla membaca nama itu pelan dalam hati. Riko, orang kepercayaan Arman di perusahaan. Selama ini ia hanya mengenalnya sebagai sosok yang sering datang bersama Arman. Selalu sigap, selalu tahu kapan harus bicara dan kapan harus menyingkir. Ia ragu sejenak, lalu membalas singkat agar Riko datang sore nanti, saat Bu Ratna sedang tidur siang. Ketika Riko tiba, sikapnya sopan dan sedikit tergesa. Ia mengenakan kemeja rapi, membawa tas dokumen berwarna hitam. Maaf mengganggu, Bu, katanya sambil menunduk hormat. Nada suaranya menunjukkan posisi jelas. Ia bekerja untuk Arman, bukan untuk Kayla. Tidak apa-apa, jawab Kayla tenang. Arman tidak di rumah. Iya, beliau bilang titipkan saja, ujar Riko. Ia meletakkan tas di meja ruang kerja, lalu membuka resletingnya. Ini berkas yang perlu ditandatangani. Biasanya Mas Arman yang jelaskan, tapi karena beliau buru-buru. Riko terhenti sejenak saat membuka map pertama. Alisnya berkerut tipis. Ia terlihat ragu, lalu melirik Kayla, seolah baru menyadari sesuatu yang terlewat. Oh, gumamnya pelan. Ibu juga perlu tahu. Kayla menangkap perubahan nada itu. Tahu apa? Tanyanya, tidak menekan, tidak terburu. Riko menarik napas. Struktur kepemilikan ini, sebagian aset perusahaan memang atas nama ibu. Ia menunjuk halaman tertentu, jarinya berhenti di satu kolom. Ini prosedur lama, sejak awal ekspansi. Untuk efisiensi. Kayla mendekat, matanya menyusuri baris-baris angka dan istilah hukum yang tidak asing baginya. Ia pernah melihat format seperti ini, tapi tidak pernah benar-benar diberi penjelasan. Dan di sana, tercetak jelas, namanya. Bukan satu kali. Bukan kebetulan. Kenapa namaku di sini? Tanyanya pelan. Riko tampak sedikit canggung. Waktu itu, Mas Arman bilang, demi keamanan. Kalau satu pintu saja, risikonya besar. Jadi beberapa entitas atas nama ibu sebagai pasangan sah. Ia berhenti, lalu menambahkan cepat. Itu sah secara hukum. Kayla mengangguk. Ia tidak menunjukkan apapun. Namun di dalam dirinya, sesuatu bergerak. Selama ini ia merasa diperkecil, dikunci dari urusan keuangan rumah tangga. Namun di balik itu, ada struktur yang justru menempatkannya di posisi yang tidak ia sadari. Bukan korban total. Bukan tanpa pijakan. Riko melanjutkan penjelasan, kali ini lebih teknis, tentang pembagian saham, tentang anak perusahaan, tentang aset yang tidak sepenuhnya berada di bawah satu nama. Ia tidak bermaksud membuka rahasia. Justru karena menganggap Kayla tidak berkepentingan, ia bicara lebih longgar. Dan disitulah celah itu terbuka. Kalau ada perubahan direksi atau restrukturisasi, kata Riko sambil menutup map, tanda tangan ibu tetap diperlukan. Kayla menatap halaman terakhir sebelum map itu ditutup sepenuhnya. Kalau aku tidak menandatangani, tanyanya ringan.
Riko terdiam sesaat. Prosesnya tertahan. Hanya 2 kata. Tapi dampaknya terasa nyata. Riko segera menyadari dirinya bicara terlalu jauh. Ia berdiri, merapikan tasnya. Maaf, Bu. Saya kira Ibu sudah tahu. Terima kasih sudah mengantar, kata Kayla. Nada suaranya sopan, netral. Riko pamit dan pergi tanpa kecurigaan. Setelah pintu tertutup, Kayla duduk perlahan. Jantungnya berdetak lebih cepat, bukan karena takut, melainkan karena kesadaran baru yang mulai terbentuk. Selama ini ia menanggung penderitaan seolah tidak ada pilihan lain. Kini, untuk pertama kalinya, ia melihat peta, belum lengkap, tapi cukup untuk menunjukkan bahwa ia tidak berdiri di ruang kosong. Sore itu, Dira menelepon. Kamu kedengaran beda, katanya setelah Kayla menjawab. Aku baru tahu sesuatu, balas Kayla. Ia menceritakan pertemuannya dengan Riko secara garis besar, tanpa emosi berlebihan. Dira terdiam lama di ujung sana. Kayla, ujar Dira akhirnya, ini penting. Tapi kamu harus hati-hati. Jangan sampai ketahuan dulu. Aku tahu, jawab Kayla. Aku belum akan melakukan apa-apa. Itu tidak sepenuhnya benar. Setelah panggilan berakhir, Kayla membuka kembali map arsip lamanya. Ia mencocokkan nama-nama entitas, tanggal, dan istilah yang tadi disebut Riko. Potongan-potongan itu mulai menyatu. Tidak lengkap, tapi cukup untuk membuatnya berhenti melihat dirinya semata sebagai pihak yang ditekan. Malam itu, saat Arman pulang, Kayla bersikap seperti biasa. Ia tidak menyinggung dokumen, tidak bertanya tentang Riko. Namun ketika Arman meminta sebuah berkas untuk ditandatangani keesokan hari, Kayla menjawab dengan tenang, besok aku lihat dulu. Kalimat sederhana itu membuat Arman menoleh. Hanya sepersekian detik, tapi cukup bagi Kayla untuk menyadari satu hal. Untuk pertama kalinya, ia tidak merasa kecil saat berkata tidak langsung menuruti. Saat lampu kamar dipadamkan, Kayla berbaring dengan mata terbuka. Peluang itu masih samar dan berbahaya, tapi nyata. Dan malam itu, Kayla mengambil keputusan kecil yang berisiko. Ia menyimpan salinan dokumen yang memuat namanya, bukan untuk melawan, belum, melainkan untuk memastikan bahwa kali ini, ia tahu di mana ia berdiri. Kayla bangun dengan kesadaran yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Ia tidak lagi menunggu keadaan membaik. Salinan dokumen yang ia sembunyikan di laci terkunci masih ada di sana, rapi dan tak tersentuh sejak malam sebelumnya. Ia tidak berniat membukanya pagi ini. Keputusannya bukan tentang bertindak cepat, melainkan tentang menjaga ketenangan agar pikirannya tetap jernih. Arman sudah bersiap pergi ketika Kayla keluar kamar. Ia berdiri di depan cermin, membetulkan dasinya. Wajahnya datar seperti rutinitas yang tidak perlu dipertanyakan. Aku ada makan malam bisnis malam ini, katanya tanpa menoleh. Jangan tunggu. Kayla mengangguk. Ibu masih kurang enak badan, ujarnya singkat. Arman berhenti sejenak, lalu menghela napas seperti orang yang dibebani hal sepele. Pastikan saja dia minum obatnya. Jangan libatkan aku dengan hal-hal kecil. Kalimat itu jatuh begitu saja, tanpa niat melukai, tapi justru karena itulah dampaknya terasa lebih nyata. Kayla tidak membalas. Ia memperhatikan bagaimana Arman mengambil kunci mobil, memeriksa ponselnya, lalu pergi tanpa menoleh. Tidak ada lagi upaya menyembunyikan sikap meremehkan. Semuanya terbuka, terang, dan dianggap wajar. Siang harinya, Kayla menemani Bu Ratna duduk di ruang tengah. Ibunya tampak lebih tenang, meski tubuhnya masih lemah. Arman sibuk? Tanya Bu Ratna pelan. Seperti biasa, jawab Kayla. Ia tersenyum tipis, berusaha tidak memperlihatkan apapun. Namun di dalam dirinya, ada rasa bersalah yang kembali menguat. Ia bertanya-tanya berapa banyak tekanan yang harus ditanggung ibunya karena pilihannya sendiri. Karena ia memilih bertahan, memilih diam, memilih percaya terlalu lama. Sore itu, Dira datang. Ia tidak langsung duduk. Ia berdiri di dekat jendela, menatap keluar sebelum akhirnya menoleh ke arah Kayla. Aku tidak datang untuk menghibur, katanya. Aku datang untuk jujur. Kayla mengangguk. Ia sudah menduga. Mereka duduk berhadapan, tanpa minuman, tanpa pengantar. Kamu sudah tahu lebih banyak sekarang, lanjut Dira.
Tentang posisi kamu. Tentang apa yang bisa kamu lakukan. Belum cukup, jawab Kayla. Dan belum waktunya. Dira mencondongkan tubuh. Kayla, sampai kapan kamu mau menunggu waktu yang sempurna? Masa depan kamu tidak akan menunggu. Kayla menatap sahabatnya. Aku tidak menunggu, katanya pelan. Aku menghitung. Dira terdiam, lalu menghela napas. Kamu masih berpikir bisa mempertahankan semuanya. Pernikahan, martabat, keluargamu, tanpa kehilangan apapun. Itu tidak realistis. Kamu mau aku memilih? Tanya Kayla. Aku mau kamu jujur, balas Dira. Kalau kamu terus diam, Arman akan semakin merasa berhak. Dan keluargamu akan terus jadi sasaran. Seolah memanggil kenyataan itu, ponsel Kayla bergetar. Pesan dari Arman masuk, singkat dan dingin. Besok ada makan siang dengan rekan bisnis. Ibumu tidak perlu ikut. Kurang pantas. Kayla membaca pesan itu tanpa ekspresi. Dira melihat perubahan halus di wajahnya. Apa? Tanyanya. Kayla menyerahkan ponselnya. Dira membacanya, rahangnya mengeras. Ini sudah kelewatan, katanya. Dia bahkan tidak menyembunyikan penghinaan itu lagi. Kayla menarik ponselnya kembali. Aku tahu. Lalu. Dira menunggu. Aku tidak akan bereaksi sekarang, jawab Kayla. Bukan karena takut. Tapi karena aku ingin tahu sejauh apa dia akan melangkah kalau aku tetap tenang. Dira menggeleng pelan. Kamu bermain api. Mungkin, kata Kayla. Tapi aku juga sedang belajar di mana letak bahan bakarnya. Malam datang lebih cepat dari yang Kayla perkirakan. Arman pulang larut. Wajahnya tampak puas. Ia meletakkan jasnya sembarangan, lalu duduk di meja makan. Besok ibu kamu tidak ikut. Ya, katanya sambil membuka ponsel. Aku tidak mau suasana jadi canggung. Kayla berdiri di seberangnya. Canggung untuk siapa? Arman melirik sekilas. Untuk semua orang. Kamu tahu sendiri latar belakang keluarga kamu. Tidak ada lagi upaya membungkus kata-kata. Kayla merasakan sesuatu mengeras di dadanya. Bukan sakit, melainkan jarak. Ia tidak membantah. Ia tidak membela. Ia hanya mengangguk pelan. Baik, katanya. Jawaban itu membuat Arman puas. Ia menganggapnya sebagai tanda pengertian, mungkin juga penyerahan. Ia tidak tahu bahwa di balik ketenangan itu, Kayla sedang mencatat, nada suaranya, pilihan katanya, cara ia semakin terang-terangan menempatkan diri di atas segalanya. Di kamar, Kayla duduk di tepi ranjang, membuka laci terkunci. Ia mengeluarkan salinan dokumen, membacanya sekali lagi dengan mata yang lebih fokus. Ia tidak mencari pembenaran. Ia mencari pemahaman. Diamnya kini memiliki arah, mengamati, mengumpulkan, menilai. Malam itu, Kayla mengambil keputusan kecil yang berisiko namun sadar sepenuhnya. Ia mengirim pesan singkat kepada Dira berisi satu kalimat. Kalau suatu hari aku butuh tempat menyimpan sesuatu yang penting, aku boleh titip padamu. Ia tidak menjelaskan apapun. Ia hanya memastikan satu hal. Ketika waktunya tiba, ia tidak akan sendirian. Kayla bangun pagi itu dengan perasaan tertekan yang tidak lagi samar. Diam yang selama ini ia rawat dengan hati-hati kini terasa berat di dada, seolah menuntut ruang lebih besar. Ia menyiapkan sarapan dalam keheningan, memastikan Bu Ratna masih beristirahat dengan tenang. Ketika Arman turun dari lantai atas, wajahnya sudah tegang, rahang mengeras, langkahnya cepat, seperti seseorang yang membawa beban yang tidak ingin ia akui. Aku tidak sarapan, kata Arman singkat sambil mengambil kunci mobil. Kayla menoleh. Kamu belum makan apapun sejak semalam. Bukan urusanmu, balasnya. Nada suaranya lebih keras dari biasanya. Kalimat itu menandai sesuatu. Bukan sekadar kelelahan kerja. Ada amarah yang tidak berasal dari rumah, tapi siap dilampiaskan di sana. Kayla mengangguk, memilih tidak menahan Arman. Ia memperhatikan punggung suaminya menghilang di balik pintu, meninggalkan udara yang terasa pengap. Siang hari, ponsel Arman berdering berkali-kali di meja ruang kerja. Ia lupa membawanya. Kayla tidak berniat mengintip. Namun getaran yang terus berulang membuatnya menoleh. Layar menyala, menampilkan satu nama yang sudah ia kenal tanpa perlu dijelaskan.
Maya. Panggilan itu berhenti, lalu masuk pesan singkat. Kayla tidak membacanya, tapi kalimat pertama terlihat jelas sebelum layar kembali gelap. Aku capek menunggu. Jantung Kayla berdetak lebih cepat, bukan karena cemburu, melainkan karena kepastian. Ini bukan lagi dugaan. Ini tekanan nyata yang mulai merembes ke dalam rumah tangganya. Sore itu, Arman pulang lebih awal dari biasanya. Ia membanting pintu mobil. Langkahnya berat saat masuk rumah. "Kenapa kamu tidak bilang ibumu butuh biaya tambahan?" tanyanya tiba-tiba, tanpa pengantar. Kayla terkejut. "Dokter hanya menyarankan kontrol lanjutan," jawabnya tenang. "Belum ada biaya besar." Arman tertawa pendek, tanpa humor. "Semua selalu kecil di matamu, tapi menumpuk. Aku tidak mau terus jadi penyangga masalah yang bukan tanggung jawabku." Kalimat itu menghantam Kayla lebih keras dari teriakan. Ia menahan napas. "Dia ibuku," katanya pelan. "Dan kamu istriku," balas Arman cepat. "Kamu seharusnya tahu prioritas." Kayla menatapnya. Untuk pertama kalinya, ia tidak melihat pasangan, melainkan seseorang yang sedang terpojok. "Ada apa?" tanyanya. "Kamu marah bukan karena ini." Arman mendekat, tatapannya tajam. "Jangan sok jadi analis. Kamu tidak tahu apa-apa." Nada suaranya naik. Ia mulai berjalan mondar-mandir, melampiaskan sesuatu yang tidak ia sebutkan. "Semua orang menuntut. Semua merasa berhak. Aku capek." Kayla mengerti sekarang. Maya bukan hanya hadir sebagai bayangan. Ia menekan, menuntut keputusan. Dan Arman, yang tidak siap kehilangan kendali, memilih sasaran paling aman untuk meluapkan amarahnya. "Rumah. Istri. Kamu tahu apa yang bikin aku kesal?" lanjut Arman. "Kamu selalu diam. Seolah aku ini monster yang harus diawasi." Kayla menahan dorongan untuk membela diri. "Aku diam karena tidak ingin memperkeruh," jawabnya. "Diam kamu itu menyebalkan," bentak Arman. "Seolah kamu merasa lebih tinggi." Kalimat itu hampir membuat Kayla tersenyum. Bukan karena lucu, tapi karena ironis. Selama ini ia merasa diperkecil. Kini diamnya justru dianggap ancaman. Malam turun dengan sisa ketegangan yang tidak terselesaikan. Bu Ratna memilih mengurung diri di kamar, merasakan perubahan suasana tanpa perlu dijelaskan. Kayla duduk sendirian di ruang kerja kecilnya. Tangannya gemetar tipis, bukan karena takut, melainkan karena adrenalin yang belum turun. Ia membuka laptop, bukan untuk mencari hiburan, melainkan untuk menyusun. Ia menuliskan daftar, bukan rencana besar, melainkan langkah-langkah kecil. Dokumen apa yang harus diamankan, percakapan mana yang perlu diingat, akses apa saja yang masih ia miliki. Ia tidak menamai ini perlawanan. Ia menyebutnya perlindungan. Ponselnya bergetar. Pesan dari Dira masuk. "Aku rasa tekanan akan naik. Hati-hati." Kayla membalas singkat, "Aku tahu." Ia membuka laci terkunci, memastikan salinan dokumen masih utuh. Ia memindahkan satu map ke tas kerja yang jarang ia pakai, tas yang biasanya ia simpan di bagasi mobil. Gerakannya terukur, tanpa panik. Setiap keputusan kecil terasa seperti meletakkan batu pijakan di sungai yang arusnya mulai deras. Di kamar, Arman berbaring membelakangi pintu, ponselnya menyala di tangan. Kayla masuk tanpa suara. Ia melihat layar ponsel Arman sekilas. Pesan panjang dari Maya, belum dibalas. Kayla tidak membaca isinya, tapi ia tahu nadanya. Tuntutan. Ultimatum. Pilihan. Ia mematikan lampu dan berbaring di sisi ranjang. Di dalam gelap, Kayla menyadari sesuatu yang penting. Amarah Arman bukan lagi sekadar sikap. Ia adalah reaksi terhadap tekanan yang semakin sempit. Dan ketika seseorang terpojok, ia bisa menjadi berbahaya. Bukan dengan kekerasan fisik, melainkan dengan keputusan yang merugikan orang lain. Malam itu, Kayla mengambil keputusan kecil namun menentukan. Mulai besok, ia akan mencatat setiap perubahan, akses yang dicabut, kata-kata yang merendahkan, tuntutan yang tidak masuk akal. Bukan untuk mengungkit, melainkan untuk melindungi diri. Diamnya kini bukan lagi reaksi, melainkan persiapan. Pagi itu, Kayla bangun dengan perasaan yang lebih terarah daripada hari-hari sebelumnya.
Catatan yang ia buat semalam masih tersimpan rapi di dalam tas kerja. Bukan daftar keluhan, melainkan kronologi. Tanggal, perubahan akses, kalimat-kalimat Arman yang terdengar sepele tapi bermakna. Ia tidak membaca ulang semuanya. Ia sudah hafal garis besarnya. Yang ia butuhkan hari ini bukan keberanian, melainkan ketepatan. Arman berangkat tanpa banyak bicara. Wajahnya kusut, ponselnya tak lepas dari tangan. Kayla mengantarkan Bu Ratna sarapan, memastikan ibunya cukup kuat untuk beraktivitas ringan. Kayla mau keluar sebentar, katanya lembut. Ada urusan. Bu Ratna mengangguk, menatap putrinya dengan mata yang ingin bertanya namun memilih diam. Kayla menangkap itu. Diam ibunya selalu bermakna sama, jangan menambah beban. Kayla tersenyum tipis dan mengecup keningnya, lalu melangkah keluar dengan tas yang terasa lebih berat dari biasanya. Ia tidak menuju kantor Arman. Ia memilih sebuah gedung perkantoran lama di pusat kota, tempat yang tidak mencolok, dengan parkiran sempit dan lobi yang sepi. Pak Hendra berkantor di sana. Kayla mengenalnya sebagai pengacara keluarga Arman, orang yang selalu hadir dalam urusan legal besar, selalu berbicara seperlunya, dan selalu menjaga jarak profesional. Meminta waktu darinya berarti menapak wilayah yang licin. Itulah sebabnya Kayla melakukannya dengan cara terselubung. Di ruang tunggu kecil, Kayla duduk menunggu dengan punggung tegak. Ia menyebutkan pada resepsionis bahwa ia perlu konsultasi singkat terkait dokumen lama, tanpa menyebut konflik, tanpa menyebut nama Arman sebagai subjek. Beberapa menit kemudian, Pak Hendra muncul di ambang pintu, wajahnya netral seperti biasa. "Silakan, Bu Kayla," katanya. Tidak ada kehangatan, tapi juga tidak ada penolakan. Di dalam ruangannya, Kayla duduk berhadapan dengan meja kayu besar yang penuh berkas. Ia mengeluarkan map tipis, salinan yang ia simpan, dan meletakkannya tanpa kata. Pak Hendra membuka map itu, membaca cepat, lalu menatap Kayla. "Ini aset perusahaan," ujarnya. "Dan ini," jarinya berhenti pada satu halaman, "atas nama ibu." "Sejauh apa hak saya?" tanya Kayla langsung. Suaranya tenang, tidak bergetar. Pak Hendra menyandarkan punggung. Sebagai pasangan sah, dan sebagai pihak yang tercantum, hak ibu tidak kecil. Bahkan lebih besar dari yang biasanya disadari oleh klien. Kayla menahan napas. Lebih besar dari yang disadari Arman. Pak Hendra terdiam sejenak. Banyak pengusaha menganggap nama pasangan hanya formalitas. Padahal secara hukum, itu bukan simbol. Itu kendali. Kata itu, kendali, beresonansi di kepala Kayla. Selama ini, ketakutan membuatnya merasa tak berdaya. Kini, ketakutan itu mulai menemukan bentuk lain, kewaspadaan yang tajam. "Apa risikonya jika saya tidak langsung menandatangani sesuatu?" tanya Kayla. "Proses bisa tertahan," jawab Pak Hendra. "Dan itu sah. Tidak bisa dipaksakan." "Kalau ada perubahan struktur," lanjut Kayla. Pak Hendra menatapnya lebih lama. "Tergantung perubahan apa. Tapi selama nama ibu ada di sana, persetujuan ibu diperlukan. Tidak ada nasihat moral. Tidak ada dorongan untuk bertindak." Pak Hendra menjaga posisinya sebagai profesional, netral, berhati-hati, dan sadar betul bahwa percakapan ini berada di wilayah abu-abu. Kayla menghargai itu. Ia tidak datang untuk mencari pembenaran, melainkan peta. "Apakah Arman tahu sejauh ini?" tanya Kayla. Pak Hendra menutup map. Biasanya, klien tidak mendalami detail yang dianggap aman. Kayla mengangguk. Ia berdiri, merapikan tasnya. "Terima kasih," katanya singkat. Tidak ada janji lanjutan. Tidak ada kesepakatan tersirat. Namun ketika ia melangkah keluar ruangan itu, langkahnya terasa lebih mantap. Di parkiran, Kayla duduk di dalam mobil tanpa menyalakan mesin. Ia menatap kemudi, merasakan perubahan yang nyata. Ketakutan yang selama ini membuatnya mengecil kini menyempit, terkumpul, dan berubah fungsi. Bukan lagi kabut yang membutakan, melainkan tanda peringatan yang jelas. Ia tidak merasa berkuasa. Ia merasa tahu. Ponselnya bergetar. Pesan dari Arman masuk. "Riko bilang kamu ambil dokumen kemarin. Jangan macam-macam." Kalimat itu dingin, mengandung peringatan. Kayla membaca sekali,
lalu mengunci layar. Tidak ada balasan. Diamnya kali ini bukan sekadar mengamati, melainkan mengukur respons. Ia ingin tahu seberapa cepat Arman merasa terancam. Sore hari, Kayla menjemput Bu Ratna dari ruang tengah untuk berjalan ringan di halaman. Ibunya tampak lebih segar. "Kamu kelihatan lebih tenang," kata Bu Ratna pelan. "Karena aku mulai mengerti," jawab Kayla jujur, tanpa merinci. Malamnya, Arman pulang dengan wajah tegang. Ia meletakkan ponselnya keras di meja. "Kamu ke kantor Pak Hendra?" tanyanya. Langsung. Kayla menatapnya, tidak terkejut. "Aku berkonsultasi," jawabnya. "Tentang dokumen yang memuat namaku." Arman tertawa singkat, tidak menyentuh matanya. "Kamu berlebihan." "Mungkin," kata Kayla. "Atau mungkin aku hanya mulai memahami posisiku." Hening menyelimuti ruangan. Untuk pertama kalinya, Arman tidak punya jawaban cepat. Ia menatap Kayla seolah melihat sesuatu yang baru, bukan istri yang diam, melainkan seseorang yang memegang informasi. Di kamar, Kayla menutup pintu perlahan. Ia mengeluarkan catatan dan menambahkan satu baris. "Konsultasi hukum, hak signifikan." Lalu ia menutup buku itu. Keputusan kecil yang ia ambil malam itu sederhana namun berisiko. Ia akan menunda setiap tanda tangan yang diminta Arman, dengan alasan yang wajar. Bukan untuk memicu konflik, melainkan untuk memastikan satu hal, kendali tidak lagi sepenuhnya berada di tangan orang lain. Pagi setelah percakapan itu, Kayla terbangun dengan satu kesadaran yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Arman tidak akan diam. Kalimat terakhirnya semalam, tentang memahami posisi, bukan hanya mengguncang harga diri Arman, tapi juga menyalakan naluri bertahan hidupnya. Kayla merasakannya bahkan sebelum bukti muncul. Rumah terasa terlalu rapi, terlalu terkendali, seperti panggung yang baru saja ditata ulang. Arman sarapan tanpa menatapnya. Ia membaca berita ekonomi di tablet, seolah dunia berjalan normal. Kayla memperhatikan detail kecil yang kini tak lagi luput. Layar yang cepat dikunci saat ia lewat, pesan yang dibaca tanpa ekspresi, dan nada suara yang kembali datar, bukan marah, tapi waspada. Setelah Arman berangkat, Kayla membuka laci tempat biasanya ia menyimpan salinan dokumen. Ia tidak panik ketika mendapati satu map sudah berpindah. Ia hanya mencatatnya. Ketakutannya kini bekerja seperti alat ukur. Tidak bereaksi berlebihan, tapi menandai perubahan. Siang hari, Riko datang ke rumah. Alasannya sederhana, mengantar berkas lama yang tak sengaja tertinggal. Riko selalu menggunakan alasan yang terdengar kebetulan, dan Kayla tahu itu. Ia mempersilakan Riko masuk, menyuguhkan teh, bersikap seperti biasanya. Namun di balik kesopanan itu, Kayla membaca kegelisahan di bahu Riko yang tegang, di tatapan yang terlalu sering beralih ke tasnya. "Ada yang berubah akhir-akhir ini," kata Riko. "Akhirnya. Di rumah, maksud saya." Kayla mengaduk tehnya pelan. "Perubahan apa?" Riko tersenyum tipis, senyum orang yang mencoba menguji batas. "Ibu jadi sering bertanya soal hal-hal teknis. Dokumen, struktur. Biasanya ibu mempercayakan." Kata itu, mempercayakan, terdengar seperti pujian, sekaligus peringatan. Kayla mengangkat pandangannya. "Aku masih percaya," katanya. "Tapi percaya tidak sama dengan buta." Riko terdiam. Untuk sesaat, topeng profesionalnya retak. Ia bukan orang bodoh. Ia bekerja cukup lama dengan Arman untuk tahu bahwa perubahan sikap Kayla bukan kebetulan. "Terlalu banyak tahu bisa berbahaya," ujarnya, setengah bercanda, setengah serius. "Berbahaya bagi siapa?" tanya Kayla. Riko tidak menjawab. Ia berdiri tak lama kemudian, berpamitan dengan alasan rapat. Ketika pintu tertutup, Kayla menghela napas pelan. Percakapan itu mengubah sesuatu dalam dirinya. Kesadaran bahwa pengetahuannya kini terlihat. Dan sesuatu yang terlihat bisa ditantang. Sore itu, Kayla menerima pesan singkat dari Pak Hendra. Tidak panjang, tidak eksplisit. "Ada perubahan akta. Tidak memerlukan tanda tangan Anda. Namun berdampak. Tidak ada detail. Tidak ada saran. Tapi cukup untuk membuat Kayla tahu." Arman bergerak. Ia duduk di sofa, ponsel di tangan, jantung berdetak lebih cepat, bukan karena takut,
melainkan karena adrenalin. Arman memindahkan sebagian aset tanpa sepengetahuannya. Secara hukum mungkin sah, celah yang ia temukan sebelum Kayla menutupnya. Kayla merasakan tarikan halus di dalam dirinya. Dorongan untuk segera bertindak, untuk menantang, untuk menghentikan. Namun ia menahannya. Setiap langkah tergesa akan memberinya kepuasan sesaat, tapi melemahkan posisi jangka panjang. Malam tiba bersama Arman yang pulang lebih larut dari biasanya. Ia tampak lelah, tapi ada ketegangan baru di rahangnya. Mereka makan malam dalam diam. Bu Ratna sudah tidur lebih dulu, meninggalkan ruang makan yang sunyi. "Kamu kemana hari ini?" tanya Arman tiba-tiba, nada suaranya terdengar ringan. "Di rumah," jawab Kayla jujur. "Riko sempat mampir." Alis Arman bergerak sedikit. "Ngapain?" "Ngobrol," kata Kayla. "Seperti biasa." Arman mengangguk, tapi matanya menyelidik. "Kamu tidak perlu ikut campur urusan perusahaan," katanya kemudian. "Itu bukan duniamu." Kayla meletakkan sendoknya. "Namaku ada di sana." "Itu formalitas," potong Arman cepat. Kayla menatapnya. "Lama. Formalitas yang bisa menahan proses," katanya pelan. Hening kembali jatuh, lebih berat dari sebelumnya. Arman bangkit, meninggalkan meja tanpa kata. Pintu kamar ditutup sedikit lebih keras dari perlu. Kayla tetap duduk, merasakan getaran halus di tangannya. Ia tidak menang. Ia juga tidak kalah. Yang terjadi adalah tarik-menarik kekuasaan pertama. Senyap, tapi nyata. Di kamar, Kayla membuka catatannya. Ia menambahkan 1 poin lagi, perubahan akta tanpa persetujuan. Celah hukum. Ia tahu setiap catatan adalah potongan puzzle, dan puzzle itu mulai membentuk gambar yang tidak bisa lagi diabaikan. Sebelum tidur, Kayla mengambil keputusan kecil yang berisiko. Ia memindahkan salinan dokumen penting ke tempat yang tidak diketahui siapapun di rumah itu. Bukan untuk menyerang, melainkan untuk berjaga. Saat lampu dipadamkan, Kayla menatap langit-langit, menyadari satu hal dengan jelas. Permainan telah dimulai, dan tidak ada lagi ruang untuk ketidaksengajaan. Malam itu, Kayla tidak langsung tidur. Keputusan kecil yang ia ambil sebelumnya, menyembunyikan salinan dokumen, masih berdengung di kepalanya. Ia sadar satu hal. Sejak titik itu, ia tidak lagi sekadar bertahan. Ia mulai mengumpulkan. Dan mengumpulkan berarti bersiap menghadapi kebenaran, seburuk apapun bentuknya. Pagi datang dengan hujan tipis. Kayla duduk di meja kecil dekat jendela. Laptop terbuka, ponsel di sampingnya. Ia tidak terburu-buru. Setiap langkah ia lakukan dengan ritme yang tenang, hampir dingin. Pesan-pesan lama Arman yang dulu ia abaikan kini dibaca ulang, satu persatu. Janji yang dibatalkan mendadak. Alasan rapat yang berulang. Nama-nama yang dulu terasa asing, kini mulai membentuk pola. Satu nama muncul terlalu sering, Maya. Kayla tidak langsung bereaksi. Ia hanya mencatat waktu, tempat, dan kebohongan kecil yang menyertainya. Dari sana, benang merah muncul dengan sendirinya. Bukti pertama bukan foto atau rekaman, melainkan transaksi, tiket, reservasi hotel, biaya makan malam yang dibukukan sebagai jamuan klien. Semua rapi, terlalu rapi, seperti seseorang yang yakin tak akan pernah diperiksa oleh orang yang dianggap tidak berhak bertanya. Siang hari, Pak Hendra menelepon. Suaranya tetap tenang, profesional, seolah percakapan mereka hanya rutinitas biasa. Namun setiap kalimatnya membawa bobot. Ada beberapa alur dana yang dialihkan melalui perusahaan afiliasi, katanya. Secara hukum, sah. Secara etika, ambigu. Namaku terlibat, tanya Kayla. Sebagian, jawab Pak Hendra jujur. Tapi tanpa persetujuan aktif. Kalimat itu menancap lebih dalam dari yang Kayla duga. Tanpa persetujuan aktif. Ia ada di sana, di atas kertas, tapi tidak pernah benar-benar dihitung. Kayla mengucapkan terima kasih, menutup panggilan, lalu duduk terdiam cukup lama. Bukan karena kaget, melainkan karena sebuah kepastian akhirnya terbentuk. Selama ini ia tidak diperlakukan setara. Bukan sebagai pasangan, bukan sebagai rekan, bahkan bukan sebagai manusia yang pantas diberi pilihan. Sore itu, Dira datang.
Tidak dengan wajah khawatir seperti biasanya, melainkan penuh kehati-hatian, seolah membaca perubahan besar di mata sahabatnya. Kayla tidak langsung bercerita. Ia menyeduh kopi, mengatur napas, lalu meletakkan beberapa cetakan di meja. Dira membacanya perlahan. Wajahnya mengeras. Ini bukan cuma selingkuh, katanya. Ini merendahkan kamu secara sistematis. Kayla mengangguk. Anehnya, tidak ada air mata. Tidak ada suara bergetar. Aku tahu, katanya. Dan itu yang paling menyakitkan. Bukan Maya. Bukan uang. Tapi kenyataan bahwa dari awal, aku tidak pernah dianggap setara. Dira menatap Kayla lama, lalu berkata pelan, "Kamu marah?" Kayla memikirkan jawabannya. Amarah itu ada, jelas. Tapi bukan seperti dulu, bukan ledakan atau kepedihan. "Aku marah," ujarnya akhirnya. "Tapi tenang." Dan itu yang membuatku takut, sekaligus yakin. Malam menjelang ketika Arman pulang. Kali ini Kayla tidak menyembunyikan laptopnya. Ia duduk di ruang keluarga, membaca dokumen. Arman berhenti sejenak, menatapnya, lalu berjalan ke kamar tanpa komentar. Tidak ada pertengkaran. Tidak ada tuduhan. Hanya dua orang yang kini sama-sama sadar bahwa keseimbangan telah bergeser. Saat Arman keluar kamar untuk makan malam, Kayla menutup laptopnya. "Kamu makan?" tanyanya biasa. "Tidak lapar," jawab Arman singkat. Kayla mengangguk. Ia tidak menahan, tidak memaksa. Dalam diam itu, ia merasakan sesuatu yang baru, kendali atas reaksinya sendiri. Ia tidak lagi menunggu penjelasan atau pengakuan. Bukti sudah cukup berbicara. Malam semakin larut. Kayla kembali ke meja kecilnya, membuka folder terakhir, yang berisi rangkuman bukti, rapi dan sistematis. Ia menyimpannya di tempat aman, lalu menutup semuanya. Keputusan berikutnya muncul, kecil tapi berisiko. Ia akan berhenti berpura-pura tidak tahu. Bukan dengan konfrontasi, melainkan dengan persiapan. Saat lampu dipadamkan, Kayla berbaring dengan mata terbuka. Amarahnya tidak menghangatkan dada, tapi menenangkan pikiran. Ia tahu jalan di depannya tidak mudah. Namun untuk pertama kalinya, ia tidak lagi berjalan sebagai bayangan di hidup orang lain. Ia berjalan dengan arah. Kayla bangun dengan perasaan yang tidak lagi bercabang. Amarah yang semalam terasa tenang kini mengeras menjadi keputusan. Ia berdiri di depan cermin, menatap wajahnya sendiri. Tidak ada jejak perempuan yang menunggu dipilih. Yang ada adalah seseorang yang akhirnya memilih dirinya sendiri. Langkah pertama ia lakukan tanpa suara. Kayla menghubungi Pak Hendra bukan dari rumah, melainkan dari mobil, di parkiran yang sepi. Ia tidak ingin dinding rumah itu menjadi saksi lebih banyak rahasia. "Ada satu jalur yang bisa saya tempuh," kata Kayla begitu panggilan tersambung. Nada suaranya datar, tidak memohon, tidak menantang. Sah secara hukum, tapi tidak akan terlihat sebagai serangan. Di ujung sana, Pak Hendra terdiam cukup lama. Ia sudah menduga percakapan ini akan datang sejak bukti-bukti mulai terkumpul. "Ibu paham konsekuensinya?" tanyanya akhirnya. "Aku paham risikonya," jawab Kayla. "Dan aku paham hakku." Kalimat terakhir itu menggantung di udara. Pak Hendra menarik napas. Sebagian aset ditempatkan atas nama ibu dengan skema perlindungan keluarga. Jalur itu dibuat untuk mengamankan, bukan untuk diaktifkan sepihak. "Namun bisa diaktifkan," potong Kayla tenang. "Bisa," akui Pak Hendra. "Jika ada dasar ketidakadilan perlakuan dan potensi penyalahgunaan wewenang." Kayla menutup mata sejenak. Dasar itu bukan sekadar dokumen baginya. Itu adalah rangkuman tahun-tahun di mana suaranya diabaikan. "Aku tidak meminta Bapak melanggar hukum," katanya. "Aku hanya meminta Bapak menjalankan kewajiban profesional." Kata kewajiban terdengar berat. Pak Hendra tahu persis posisinya. Loyalitasnya pada Arman bukan sekadar hubungan kerja, tapi juga kepercayaan lama. Namun hukum tidak mengenal perasaan. Ia mengangguk, meski Kayla tak bisa melihatnya. "Saya akan menyiapkan mekanismenya." Dengan sangat hati-hati. Setelah panggilan ditutup, Kayla tetap duduk di mobil beberapa menit. Tangannya sedikit bergetar. Bukan ragu,
melainkan kesadaran bahwa langkah ini tak bisa ditarik kembali. Ia tidak sedang balas dendam. Ia sedang menegakkan batas yang terlambat ia pasang. Siang hari, Arman menelepon. Suaranya terdengar ringan, bahkan nyaris ramah. Malam ini ada makan malam dengan rekan bisnis. Kamu ikut? Kayla menatap kalender di ponselnya. Dulu, pertanyaan itu membuatnya merasa dipilih. Kini, terdengar seperti formalitas. Tidak, jawabnya. Aku ada urusan. Arman tertawa kecil. Sejak kapan kamu sibuk? Sejak aku tahu waktuku berharga, kata Kayla, tanpa nada menantang. Arman terdiam sesaat, lalu menutup telepon dengan alasan tergesa. Ia tidak curiga. Baginya, Kayla hanya sedang melewati fase yang ia yakini akan reda seperti sebelumnya. Sore itu, Kayla menemui Dira. Bukan untuk meminta pendapat, melainkan untuk memastikan satu hal. Ia tidak berjalan sendirian secara emosional. Dira mendengarkan tanpa menyela, matanya tajam namun penuh keprihatinan. Kamu sadar, ini akan mengubah segalanya, kata Dira pelan. Aku tahu, jawab Kayla. Dan untuk pertama kalinya, perubahan itu tidak membuatku takut. Malam datang, dan rumah kembali menjadi panggung keheningan. Arman pulang larut, membawa sisa aroma parfum asing yang tak lagi Kayla identifikasi sebagai luka. Ia berdiri di dapur, menuang air, lalu berkata seolah biasa, besok aku keluar kota 2 hari. Kayla mengangguk. Hati-hati di jalan. Tidak ada pertanyaan. Tidak ada kecurigaan. Arman meliriknya sekilas, mungkin heran dengan ketenangan itu, tapi tidak cukup peduli untuk menggali. Ia tidak menyadari bahwa kepergiannya justru memberi Kayla ruang yang ia butuhkan. Begitu pintu kamar Arman tertutup, Kayla membuka laptop. Email dari Pak Hendra sudah masuk. Ringkas, formal, berisi langkah-langkah awal yang telah dijalankan. Tidak ada tanda tangan Arman. Tidak ada pemberitahuan. Semuanya sah, semuanya sunyi. Kayla membaca dengan saksama, lalu menutup laptop. Jantungnya berdetak cepat. Namun pikirannya jernih. Ia baru saja mengeksekusi langkah hukum pertama melalui celah yang selama ini dianggap tak berarti. Celah yang kini menjadi jalan. Sebelum tidur, Kayla membuat satu keputusan kecil lagi. Ia mengosongkan satu rekening pribadinya dan memindahkan isinya sesuai saran Pak Hendra. Jumlahnya tidak besar dibandingkan aset Arman, tapi cukup untuk menandai sesuatu. Ia tidak lagi bergantung. Lampu dimatikan. Dalam gelap, Kayla menyadari ironi yang pahit namun jelas. Ancaman terbesar bagi Arman bukanlah konfrontasi atau teriakan, melainkan ketenangan seorang perempuan yang akhirnya tahu caranya melindungi diri. Dan Arman, dengan seluruh egonya, belum melihatnya datang. Kayla tidak lagi terbangun oleh kecemasan. Pagi itu ia bangun oleh kesadaran penuh bahwa sebuah proses telah melewati titik balik. Tidak ada lonjakan emosi, tidak ada degup panik, hanya keheningan yang padat, seperti udara sebelum hujan besar. Ia duduk di tepi ranjang, menatap cahaya yang masuk dari celah gorden, dan tahu, hari ini sesuatu akan selesai. Pesan dari Pak Hendra masuk tepat pukul 8. Tidak panjang. Tidak dramatis. Seluruh pengalihan telah sah dan efektif per hari ini. Nilai total sesuai estimasi. Kayla membaca angka yang tertera di lampiran, 500 miliar, bukan sebagai kemenangan, melainkan sebagai ukuran kerusakan yang selama ini tersembunyi. Ia menarik napas panjang. Tidak ada senyum. Tidak ada gemetar. Hanya rasa mantap yang dingin. Ia membalas singkat. Terima kasih. Tolong pastikan semua terdokumentasi rapi. Tidak ada tambahan kata. Tidak ada perayaan. Ia menutup ponsel dan berdiri, menyusun rencana hari itu dengan ketelitian yang sama seperti ia menyusun dokumen hukum. Efisien dan tanpa celah emosional. Di kantor pusat, Arman merasakan kejanggalan itu hampir bersamaan. Angka-angka di layar tidak bergerak seperti biasanya. Sistem memang lambat, tapi instingnya lebih tajam dari data. Ia memanggil Riko, suaranya tegang meski berusaha terdengar biasa. Kenapa laporan konsolidasi belum masuk? Tanyanya. Riko menelan ludah. Ia sudah melihatnya lebih dulu. Ada proses validasi tambahan. Jawabnya hati-hati. Terkait struktur kepemilikan. Kepemilikan apa?
Arman menajam. Riko tidak langsung menjawab. Bukan karena tidak tahu, tapi karena tahu terlalu banyak. Beberapa entitas masuk fase aktif, katanya akhirnya. Sesuai perjanjian lama. Perjanjian lama. Kata itu menghantam Arman lebih keras dari tuduhan apapun. Ia berdiri mendadak, meraih ponsel, menghubungi Pak Hendra. Panggilan tidak langsung diangkat. Saat tersambung, suara Pak Hendra tetap tenang. Terlalu tenang untuk situasi yang mulai retak. Ada pergeseran kendali, kata Arman tanpa basa-basi. Kenapa aku baru tahu sekarang? Karena secara hukum, prosesnya tidak memerlukan persetujuan lanjutan, jawab Pak Hendra. Dan sudah sah. Arman terdiam. Untuk pertama kalinya, ia tidak punya kalimat balasan yang siap. Kayla? Tanyanya pelan, seperti memastikan sesuatu yang tak ingin ia akui. Ya, jawab Pak Hendra. Satu kata. Cukup. Arman menutup panggilan dengan tangan gemetar. Ia mencium ancaman itu, jelas, tajam, dan terlambat. Ia mencoba mengakses ulang, menghubungi pihak bank, mencari celah. Namun sistem bekerja seperti seharusnya. Semua yang terjadi legal. Semua yang terjadi rapi. Dan semua itu terjadi di luar kendalinya. Sementara itu, Kayla berada di rumah, melipat pakaian dengan gerakan tenang. Ia memilih barang-barang seperlunya, bukan karena terburu-buru, tapi karena tidak ingin membawa terlalu banyak masa lalu. Bu Ratna masih beristirahat di kamarnya. Kayla masuk pelan, menutup pintu, duduk di sisi ranjang. Ibu, katanya lembut. Aku mungkin akan pergi sebentar. Bu Ratna membuka mata, menatapnya lama. Tidak ada pertanyaan tentang kemana atau mengapa. Hanya satu kalimat yang keluar, suara lemah namun jernih. Jangan lagi mengecilkan dirimu demi siapapun. Kalimat itu menancap lebih dalam dari seluruh dokumen hukum. Kayla menggenggam tangan ibunya, mengangguk. Tidak ada janji berlebihan. Tidak ada drama perpisahan. Dira datang sore itu. Ia tidak terkejut melihat koper kecil di sudut ruangan. Kamu tenang, katanya, hampir tidak percaya. Aku sudah melewati badai terbesarnya, jawab Kayla. Yang ini hanya hujan sisa. Dira menghela napas, lalu memeluknya singkat. Tidak lama, tidak emosional. Seperti dua orang dewasa yang paham bahwa keputusan ini bukan pelarian, melainkan penyelamatan. Menjelang malam, Arman akhirnya pulang. Wajahnya tegang, rahangnya mengeras, matanya mencari-cari. Ia melihat koper itu, lalu menatap Kayla. Apa yang kamu lakukan? Tanyanya, suaranya pecah antara marah dan panik. Kayla menatapnya balik. Tidak ada kebencian di sana. Tidak juga kemenangan. Menutup sesuatu yang seharusnya sudah lama selesai. Katanya. Kamu tidak bisa begitu saja. Arman mulai. Aku bisa. Potong Kayla. Tenang. Dan sudah. Keheningan jatuh di antara mereka. Berat dan tak terelakkan. Arman membuka mulut. Menutupnya lagi. Untuk pertama kalinya, kata-kata tidak datang dengan mudah. Malam itu, Kayla tidak menoleh lagi saat menarik koper ke pintu. Ia berhenti sejenak, bukan untuk ragu, tapi untuk memastikan satu hal dalam dirinya tetap utuh. Tangannya di gagang pintu terasa mantap. Kepergiannya sudah siap, tanpa emosi berlebihan, tanpa teriakan. Namun di dadanya, ada tekanan baru yang muncul, bukan takut kehilangan, melainkan kesiapan menghadapi apapun yang akan datang setelah pintu itu tertutup. Pintu itu memang tertutup, tetapi belum terkunci sepenuhnya. Kayla masih berada di rumah, bukan karena ragu, melainkan karena ia tahu konfrontasi ini tidak bisa dihindari. Tekanan baru yang ia rasakan semalam kini mengambil bentuknya. Arman tidak akan membiarkannya pergi tanpa meluapkan rasa kepemilikan yang selama ini ia anggap wajar. Arman berdiri di ruang tengah dengan ponsel di tangan, jasnya masih menempel di tubuh, seperti zirah yang gagal melindunginya. Wajahnya tegang, mata merah oleh kurang tidur dan amarah yang tidak menemukan jalan keluar. Saat Kayla melangkah turun dari tangga, ia langsung berbalik. Kamu pikir kamu pintar? Suara Arman pecah, tidak keras, tapi penuh tuduhan. Kamu memanfaatkan celah hukum untuk merampokku. Kayla berhenti di anak tangga terakhir. Ia tidak duduk, tidak pula mendekat.
Jarak itu disengaja. Aku tidak merampok, katanya tenang. Aku menggunakan hak. Hak. Arman tertawa pendek, getir. Semua yang kamu sentuh berasal dariku. Perusahaan itu milikku. Uang itu hasil kerjaku. Kayla menghela napas pelan. Di dalam dirinya, ada dorongan lama untuk menjelaskan, untuk membuktikan bahwa ia pantas. Dorongan itu kini ia kenali, dan ia biarkan lewat tanpa diikuti. Itu sebabnya aku hanya membuka sebagian kebenaran, katanya. Karena kalau semuanya kubuka sekarang, kamu tidak akan mendengar. Arman melangkah maju satu langkah. Kebenaran versi kamu. Versi hukum, jawab Kayla. Versi dokumen. Versi yang selama ini kamu anggap formalitas. Nama itu kembali, formalitas. Kayla melihat perubahan kecil di wajah Arman, retakan singkat yang segera ditutup ego. Kamu melakukan ini karena cemburu, kata Arman cepat, seolah menemukan pijakan. Karena kamu tidak tahan dengan duniaku. Kayla menggeleng. Aku melakukan ini karena aku tidak pernah diizinkan menjadi bagian dari duniamu. Kata-kata itu jatuh tanpa emosi berlebihan. Justru itulah yang membuatnya tajam. Arman membuka mulut untuk membalas, lalu terhenti. Ia mencari-cari sesuatu, air mata, teriakan, penyesalan, dan tidak menemukannya. Kamu seharusnya bersyukur, Arman melanjutkan, nadanya berubah menjadi menggurui. Aku memberi kamu hidup yang tidak akan kamu dapatkan tanpa aku. Kayla menatapnya lurus. Di dadanya, harga diri berdiri tegak, bukan karena kemenangan, tetapi karena kejelasan. Aku bersyukur, katanya. Tapi syukur tidak berarti menyerahkan diriku untuk diperkecil. Arman mengepalkan tangan. Kamu pikir dengan uang itu kamu bisa berdiri sendiri? Aku sudah berdiri, jawab Kayla. Jauh sebelum ini. Keheningan menyelimuti ruang tengah. Bu Ratna tidak muncul. Dira tidak ada. Konfrontasi ini milik mereka berdua. Dan Kayla tahu setiap kata yang ia pilih akan menentukan arah berikutnya. Ia tidak membuka semua bukti. Tidak menyebut nama Maya. Tidak memaparkan rincian manipulasi keuangan. Itu bukan karena takut, melainkan karena strategi. Dan karena ia tidak ingin konfrontasi ini berubah menjadi arena saling melukai. Arman mengusap wajahnya kasar. Kamu menghancurkanku, katanya pelan, hampir seperti keluhan. Kayla merasakan tarikan kecil di dadanya, sisa empati yang masih manusiawi. Namun ia tidak membiarkannya mengambil alih. Aku tidak menghancurkanmu, katanya. Aku berhenti membiarkan diriku dihancurkan. Arman tertawa lagi. Kali ini tanpa humor. Kamu selalu pandai memutarbalikkan. Tidak, Kayla menimpali. Aku hanya berhenti menerima definisimu tentang diriku. Ia melangkah menuju pintu, mengambil koper kecil yang semalam diletakkan di sana. Tangannya tidak gemetar. Aku tidak datang untuk meminta izin, katanya. Aku datang untuk memastikan kamu tahu satu hal. Ini bukan perang. Ini penarikan diri. Penarikan diri dengan 500 miliar. Arman menyindir. Dengan martabat, jawab Kayla. Uang itu hanya alat. Arman terdiam. Ia menatap Kayla seolah baru melihatnya benar-benar. Bukan sebagai istri yang bisa diatur, bukan sebagai bayangan yang setia, melainkan sebagai individu yang memilih. Kesadaran itu menyakitkan, dan ia menolaknya dengan refleks. Kamu akan menyesal, katanya. Kayla mengangguk pelan. Mungkin, katanya jujur. Tapi penyesalan karena memilih diriku sendiri lebih bisa kuterima daripada penyesalan karena terus menghilang. Ia membuka pintu. Udara luar terasa dingin dan nyata. Sebelum melangkah keluar, Kayla berhenti sejenak. Bukan untuk melihat Arman, melainkan untuk memastikan dirinya sendiri tidak kembali ke pola lama. Menjelaskan lebih dari yang perlu. Ada satu hal lagi, katanya tanpa menoleh. Kamu merasa berhak atas segalanya karena kamu terbiasa mengambil. Tapi hak tidak lahir dari kebiasaan. Hak lahir dari pengakuan. Pintu tertutup di belakangnya. Tidak dibanting. Tidak ditahan. Arman berdiri sendirian, dengan tuduhan yang belum menemukan sasaran. Di luar, Kayla menghela napas panjang. Konfrontasi pertama telah berlalu.
Harga dirinya tidak runtuh, tidak pula meledak. Ia berdiri tegak, dan justru itulah yang membuat langkah berikutnya terasa semakin berat, karena ia tahu, konfrontasi ini belum yang terakhir. Pagi itu terasa aneh di rumah yang dulu selalu bergema oleh suara Arman. Tidak ada langkah tergesa, tidak ada nada suara yang mencoba menguasai ruang. Kayla duduk di ruang tengah, menatap dokumen yang tersusun rapi. Semua yang ia lakukan sejauh ini, semua langkah hati-hati dan hukum yang ditempuh, kini mulai menunjukkan dampaknya. Kekuasaan Arman runtuh dari atas fondasi yang selama ini ia anggap tak tergoyahkan. Arman masuk ke rumah, wajahnya pucat, mata merah karena kurang tidur. Ia tidak langsung berkata apapun. Tangannya gemetar ketika memegang gelas, dan Kayla melihatnya. Tidak ada kemarahan yang biasanya cepat tersulut, hanya kepanikan yang dalam. Ia merasakan kehilangan sesuatu yang selama ini tidak pernah ia sadari begitu penting. Kontrol. Kekuasaan yang selama ini menjadi citranya sebagai lelaki kuat dan pengendali, kini luntur satu persatu. Maya sudah pergi. Berita itu datang lewat bisik Riko yang tersisa di rumah sebagai bagian dari urusan administrasi terakhir. Maya meninggalkan kota tanpa pesan, meninggalkan Arman yang kini berdiri sendiri menghadapi kekosongan yang tidak bisa ia penuhi dengan kata-kata atau amarah. Riko, yang dulu setia menjadi kaki tangan dan penghubung rahasia, sekarang terlihat ragu. Ia menatap Kayla dengan campuran takut dan kepanikan. Kesetiaan yang ia bangun bertahun-tahun kini bergeser, dan Riko memilih menyelamatkan diri. Kayla. Suara Riko terdengar nyaris gemetar. Aku harus keluar dulu. Situasi ini, aku tidak. Ia berhenti, menelan kata-kata. Kayla mengangguk pelan. Ia tidak menahan atau menegur. Tidak ada dendam di matanya. Hanya pengamatan yang dingin. Lakukan apa yang harus kamu lakukan, katanya. Nada suaranya rendah, namun penuh kendali. Tidak ada pertanyaan lebih lanjut. Tidak ada drama yang tidak perlu. Ia tahu pergeseran ini bukan tentang mereka, tapi tentang keadilan yang tertunda. Arman akhirnya memecahkan keheningan dengan suara serak, hampir memohon. Kenapa kamu lakukan semua ini? Semua yang kuberikan, semua yang kubangun. Kalimatnya tercekat, seperti rantai yang putus di tengah jalan. Ia menatap Kayla seolah mencari alasan, menunggu pengakuan, mencari kesempatan untuk membalik keadaan. Kayla berdiri perlahan, jarak yang ia jaga sejak konfrontasi pertama kini menjadi pagar simbolis. Ia menatap Arman dengan ketenangan yang menakutkan, ketenangan yang lahir dari kepastian hakikatnya sendiri. Semua yang kamu anggap berhak, ternyata bukan milikmu, katanya perlahan, kata demi kata. Dan semua yang aku lakukan bukan karena membenci, tapi karena aku belajar bahwa martabat tak bisa dibeli. Kalimat itu jatuh di ruang yang hening, berat dan final. Arman mematung, tangannya yang semula gemetar kini jatuh di sisi tubuhnya. Ia menyadari tidak ada argumen, tidak ada ancaman hukum, dan tidak ada manipulasi yang bisa memutarbalikkan kata-kata itu. Martabat, sesuatu yang selama ini ia abaikan, kini menuntut pengakuan, dan ia kalah. Bu Ratna, yang selama ini menjadi saksi diam, duduk di sofa. Matanya berkaca-kaca, tetapi senyumnya samar. Ia tidak berkata apapun. Kehadiran Kayla yang tegak dan tegas di depan rumah itu menjadi jawaban bagi semua pertanyaan yang selama ini terpendam di hatinya. Riko sudah meninggalkan rumah. Arman tersisa, menyadari kekosongan, baik materi maupun simbolik. Ia menatap Kayla sekali lagi, dan untuk pertama kalinya, ia merasa ketidakberdayaan itu lebih pahit daripada semua yang pernah ia alami. Kayla tidak membalas tatapannya. Ia memutar koper, langkahnya mantap menuju pintu. Di luar, udara sore menyentuh wajahnya, sejuk dan nyata. Tidak ada kebencian, tidak ada amarah. Hanya rasa lega yang sunyi, perasaan yang baru ia kenal. Lepas dari belenggu yang selama ini meremahkannya. Sebelum menutup pintu sepenuhnya, Kayla menoleh sekejap, menatap Arman, dan mengulang satu kalimat yang menutup segalanya, tidak untuk menantang, tetapi untuk menegaskan batas yang telah ia tetapkan. Martabat tak bisa dibeli. Pintu tertutup perlahan. Langkah Kayla terasa ringan, tetapi di dadanya ada ketegangan baru, bukan dari rasa takut atau bimbang, melainkan dari kesadaran bahwa hidup baru yang ia masuki kini sepenuhnya miliknya,
dan setiap keputusan berikutnya adalah tanggung jawab yang ia pilih sendiri. Episode ini berakhir dengan ketegangan yang manis. Kebebasan ada di tangannya, tapi jalan ke depan masih penuh keputusan berisiko yang harus ditempuh dengan kepala tegak. Pagi itu sunyi. Rumah yang dulu selalu bergema oleh langkah kaki dan suara-suara perintah Arman kini kosong, kecuali udara yang membawa sisa-sisa ketegangan dari 2 hari terakhir. Kayla berjalan di lorong panjang, membawa koper kecil yang rapi, tidak berat, tetapi penuh simbol. Simbol kebebasan yang baru saja ia raih. Setiap langkahnya mantap, tanpa terburu-buru, tanpa ragu. Ia menatap dinding yang dipenuhi kenangan, namun tidak ada emosi yang menahan. Ia sadar, untuk pergi, ia tidak perlu membakar jembatan atau menoreh dendam, karena yang paling berharga tidak bisa dirusak, martabatnya sendiri. Di ruang tamu, Bu Ratna duduk di sofa dengan wajah yang tenang. Ia tidak menangis, tidak menuntut, hanya menatap Kayla dengan mata yang penuh pemahaman. "Aku bangga padamu," katanya pelan, suaranya lirih, seolah setiap kata mengandung berat tahun-tahun yang mereka lalui bersama. Kayla tersenyum tipis, menggenggam tangan ibunya sebentar. Tidak ada air mata, hanya rasa syukur yang sederhana. Sementara itu, Arman berdiri di jendela ruang kerjanya, menatap kota yang pagi itu bergerak seperti biasa, tetapi hatinya berhenti sejenak. Ia membuka laptopnya dan menatap laporan aset yang kini telah berpindah kendali. Angka-angka itu bukan sekadar uang. Bagi Arman, mereka adalah simbol kekuasaan yang selama ini ia banggakan. Sekarang, simbol itu hilang, dan ia sadar terlalu lambat bahwa selama ini ia salah menilai. Ia merasa kehilangan, bukan karena materi, tetapi karena kesadaran bahwa kesempatan untuk memperbaiki hubungannya dengan Kayla telah lewat. "Kenapa aku tidak melihatnya lebih awal?" Arman bergumam pada dirinya sendiri. Kata-kata itu hampa, tidak terdengar oleh siapapun, tapi gemanya menembus ruang hatinya sendiri. Setiap kata yang tak terucap menempel seperti duri, dan untuk pertama kalinya, ia menyesal tanpa ada kemungkinan memperbaikinya. Maya sudah pergi jauh, Riko telah memilih jalan aman sendiri, dan Arman dibiarkan sendiri menghadapi sisa-sisa citra yang runtuh. Di luar, Kayla menutup pintu rumah untuk terakhir kalinya. Udara pagi menyentuh wajahnya, sejuk, nyata, dan membawa aroma baru yang belum pernah ia hirup dalam beberapa tahun terakhir. Ia melangkah ke mobil, memutar kunci, dan menatap jalan yang membentang di depannya. Tidak ada rasa takut, hanya kesadaran bahwa langkah ini adalah miliknya, bukan langkah seorang korban, bukan langkah seorang perempuan yang menunggu izin atau pengakuan. Ia memilih dirinya sendiri, utuh, mandiri, dan bebas. Di perjalanan, Kayla menyalakan musik yang lama ia abaikan, bukan untuk melarikan diri, tapi untuk menegaskan kenyataan. Hidup baru dimulai dari keputusan yang sadar, bukan dari luka yang menahan. Ia melihat setiap gedung, setiap kendaraan, dan bahkan setiap orang yang melintas sebagai simbol kehidupan yang bergerak terus, tidak peduli masa lalu. Dan ia bagian dari arus itu, bukan penonton yang tersakiti. Malam menjelang ketika ia tiba di kota baru. Apartemen kecil yang ia pilih sendiri menyambutnya dengan kesunyian yang hangat. Tidak ada tumpukan dokumen lama, tidak ada bayangan Arman atau siapapun yang membatasi ruangnya. Kayla menaruh koper, membuka jendela, dan melihat langit malam yang luas. Bintang-bintang tampak begitu dekat, seolah dunia ini memang menunggu keberanian seseorang yang berani memilih dirinya sendiri. Ia tersenyum, kali ini tanpa beban, tanpa bayangan masa lalu yang menekan. Di sisi lain, Arman masih duduk di kursi kerjanya, menatap layar kosong. Ia menulis pesan panjang di ponsel, namun tidak dikirim. Semua kata-kata itu hanya untuk dirinya sendiri. Penyesalan yang datang terlambat menggantung di dadanya. Ia menyadari, harta dan kekuasaan tidak ada artinya jika ia kehilangan seseorang yang pantas dihargai. Semua ego dan pengakuan sosial yang dulu membentuk dunia kecilnya kini hampa. Ia menundukkan kepala, merasakan dingin yang tak bisa dihangatkan oleh uang, oleh status, atau oleh manipulasi yang selama ini ia gunakan. Di kamar baru Kayla, ia menyalakan lampu meja, membuka laptop, dan mulai menulis rencana hidupnya. Rencana yang bukan lagi tentang membalas, bukan tentang membuktikan, tapi tentang membangun. Membuat dirinya utuh, menemukan jalannya sendiri, dan menjaga martabat yang selama ini terabaikan. Ia menatap layar kosong, lalu tersenyum tipis.
tidak ada dendam, tidak ada kebencian. Hanya perasaan damai yang tegas. Ia bebas, dan kebebasan itu ia pilih sendiri. Malam itu, ia menutup jendela, mengambil buku catatan, dan menulis satu kalimat yang akan menjadi prinsip hidupnya ke depan. Aku memilih diriku sendiri, utuh dan bebas, karena hidup ini terlalu singkat untuk diperbudak oleh orang lain. Lampu dipadamkan, suara kota masih terdengar samar, dan Kayla menutup mata untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun dengan lega. Episode terakhir ini berakhir bukan dengan teriakan atau konflik yang belum selesai, tetapi dengan kebebasan yang diraih melalui keberanian, perhitungan, dan kesadaran diri, sebuah penutup yang bermakna bagi perempuan yang akhirnya menemukan dirinya sendiri. Setelah mengikuti perjalanan Kayla, ada satu pesan yang ingin saya bagikan kepada kalian semua. Harga diri dan martabat tidak bisa dibeli, dipinjam, atau dipaksakan. Selalu pilih untuk menjaga diri sendiri, bahkan ketika dunia di sekeliling tampak menekan. Keberanian untuk menetapkan batas dan memilih diri sendiri adalah kekuatan sejati. Terima kasih telah mengikuti kisah ini hingga akhir. Semoga perjalanan Kayla menginspirasi kalian untuk berdiri tegak, menghadapi konflik dengan kepala dingin, dan menemukan keberanian untuk membentuk hidup sesuai pilihan kalian sendiri. Salam hangat dan peluk penuh semangat. Berikut kalimat hoax 3 baris berdasarkan judul cerita. Tak tahan lagi dengan kelakuan suami yang selalu selingkuh dan merendahkan keluargaku. Aku memutuskan mengambil alih aset 500 miliar miliknya, bukan untuk balas dendam, tapi untuk martabatku. Sekarang, aku pergi tanpa jejak, meninggalkan penyesalan dan membangun hidupku sendiri.